Halo semuanya, selamat malam. Kenalin, kami dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu ya. Halo Bang. Halo Bang. Halo. Makasih ya Bang udah bisa hadir ke jamuan kami hari ini. Oke. Di sini kami untuk menyelesaikan tugas dari manajemen karir. Kami di sini dari kelompok 6 yang akan berbincang-bincang mengenai ASEAN Agri Group melalui Abang. Sebelumnya mungkin lebih baik kalau misalnya kita kenal dulu ya Bang satu sama lain, karena kan kalau nggak kenal nggak sayang katanya. Jadi kita kenalan dulu ya Bang. Oke, perkenalkan Bang. Saya sendiri namanya Hanifah Najira Nastion. Hai Hanif. Hai, Halo. Hani. Oke. Lanjutnya teman-teman saya boleh kenalin dong. Saya Febiolana Baban Bang. Feby. Febi. Febi. Perkenalkan Bang, saya Dwi Bang. Hai Dwi. Hai Dwi. Perkenalkan Bang, saya Surya. Hai Surya. Surya. Oke, karena Bang kan kita udah kenal semua kan, Abang udah kenal sama kami. Boleh dong Bang kami tahu Abang siapa gitu. Nama Abang siapa, terus jabatan Abang di perusahaan ini apa begitu. Ya, baik ya. Jadi nama Abang itu Ratijul Sembiring. Jadi saya di ASEAN Agri sebagai officer audit operasional. Jadi mungkin ada lagi umur saya 25 tahun dan saya sudah hampir 2 tahun bergabung di perusahaan ini. Jadi kemarin itu awal-awal mulanya kenal perusahaan ini atau masuk di perusahaan ini kan pasti ada proses rekrutmen ya Bang. Dari ASEAN Agri Group ini sendiri proses rekrutmennya itu seperti apa ya Bang? Kalau boleh Abang ceritakan. Jadi dulu itu saya dapat informasi mengenai perusahaan ini dari teman saya dulu seangkatan di kampus. Jadi dia lebih dulu tamat dan lebih duluan bergabung di perusahaan ini. Jadi pas kebetulan ada memang untuk rekrutmen untuk staf baru, jadi kawan saya merekomendasikan perusahaan ini gitu. Jadi saya bergabung melalui link. Jadi saya mengikuti proses seleksinya seperti itu. Oh, berarti proses rekrutmennya itu online atau seperti apa Bang? Jadi dulu itu saya karena pas masa Covid ya tahun 2020 itu, jadi saya sampai proses ya online mulai dari interview HRD, ada psikotes, baru ada untuk tes untuk bidang kita juga ya kan, sama interview users, itu saya lewati dengan online dulu. Jadi waktu Abang di proses rekrutmen itu Abang sudah langsung melamar ke posisi ini atau gimana Bang? Enggak, jadi kami itu di sana saya dulu melamar untuk posisi kepala tata usaha di unit kebun. Jadi dulu saya melamar di posisi itu, saya ikut training untuk program itu. Baru setelah mengikuti training, saya dulu sempat sekitar 3 bulan jadi kepala tata usaha, baru saya bergabung di audit operasional gitu. Berarti untuk posisinya sendiri juga masih ditentukan oleh perusahaan ya Bang? Iya, jadi sebenarnya kita awalnya kita memilih, tapi setelah kita di dalam ada posisi-posisi tertentu yang memang ada lowong, jadi kita ditawarkan apakah kita mau mengisi posisi yang lowong tersebut seperti itu. Oh, gitu. Jadi kalau untuk struktur perusahaannya sendiri itu bisa Abang ceritakan sedikit nggak tentang struktur perusahaan dari ASEAN Agri? Jadi kalau cerita struktur perusahaannya, jadi secara umum itu di perkebunan ini karyawan ini dibagi menjadi 2 secara umum, ada staff dan non staff. Jadi kalau kita berbicara non staff itu ada karyawan, ada buruh harian lepas dan ada pekerja bulanan lah kita bilang. Itu untuk non staff itu
banyak bisa kita jumpai di unit-unit di kebun seperti itu. Nah, kalau untuk staf ini dia ada golongannya mulai dari asisten. Asisten ini juga terbagi menjadi tiga, ada asisten 3, asisten 2, asisten 1, baru ada asisten kepala. Nah, setelah asisten kepala itu ada namanya manajer. Nah, baru dari manajer ada senior manager, baru ada general manager, head, baru ada managing director seperti itu. Berarti banyak ini ya Bang, banyak tingkatan-tingkatan gitu ya Bang. Mungkin setelah ini kita akan berbincang-bincang tentang jenjang karir yang ada di perusahaan Abang. Oke Bang, dengan adanya struktur organisasi tadi, bagaimana sih jenjang karir atau proses jenjang karir yang ada di perusahaan itu, tempat Abang bekerja? Ya, jadi kalau cerita jenjang karir pasti kita cerita dari segi masa kerja sama prestasi tentunya. Jadi setiap tahun itu kita ada KPI masing-masing. Jadi KPI kita itu yang harus kita capai setiap tahunnya seperti itu. Jadi itu nanti setiap tahun direview oleh atasan kita langsung seperti itu. Jadi ada penilaian dari KPI dan ada memang penilaian langsung dari atasan. Penilaian atasan istilahnya kan. Jadi begitu akhir tahun nanti kita diberikan nilai. Jadi itu juga nanti akan terrekod dari tahun ke tahun selanjutnya seperti itu. Jadi kalau nilai kita dari tahun ke tahun bagus, jadi jenjang karir kita pun akan semakin cepat naik seperti itu. Kalau misalnya 2-3 tahun standarnya, kalau kita bisa dengan nilai yang bagus misalnya 2 tahun bisa gitu. Jadi kalau kita mendapat nilai yang mungkin cukup lah, kita bilang mungkin agak lama untuk naik ke tahap selanjutnya seperti itu mungkin. Iya bang, boleh nggak saya bertanya? Saya mau bertanya begini. Tadi kan abang bilang prosedurnya tuh harus ada penilaian. Nah, ada nggak cara lain untuk mendapatkan jenjang karir yang lebih tinggi dalam Asiana Agri ini selain daripada penilaian tadi dari KPI dan dari pemimpin tadi? Ya, kalau kita cerita untuk jenjang karir tentunya berarti kalau kita bicara secara prosedur tentunya iya sih melalui KPI atau penilaian atasan tadi. Cuma mungkin bisa juga dengan kita membuat ada satu inovasi baru gitu, mungkin itu bisa juga menjadi penilaian atasan juga tetap intinya kan. Jadi dengan kita memberikan sesuatu yang baru bisa memberikan nilai lebih kepada diri kita gitu mungkin. Berarti adalah poin-poin di luar dari KPI atau di luar dari yang prosedur penilaian atasan itu. Nah, boleh nggak bang bercerita tentang komponen-komponen yang ada dalam KPI ini sedikit, seperti apa gambarannya gitu? Oke, kalau kita cerita KPI ya mungkin kalau kita kalau sebagai saya lah mungkin dari departemen kami audit operasional mungkin salah satunya itu jumlah kunjungan bisa menjadi KPI kami. Jadi dalam 1 tahun itu kita budgetkan berapa unit yang kita kunjungi seperti itu, berapa kebun dan berapa pabrik. Jadi itu menjadi target kita dalam tahun itu, apakah kita mencapai target itu apa enggak gitu. Dari segi biaya juga pasti sudah kita budgetkan. Jadi apakah kita bisa memanage biaya yang sudah dibudgetkan cukup untuk operasional kita. Jadi dari segi itu hal-hal seperti itulah yang sudah dibudgetkan gitu ya, untuk menjadi pencapaian kita setiap tahunnya seperti itu. Bang, nah sebelum teman saya bertanya, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan. Tadi kan kalau kita melakukan sesuatu kita mendapat poin nih bang, kita mendapat nilai. Nah, bagaimana jika kita melakukan suatu pelanggaran gitu? Entah itu pelanggaran yang kecil atau yang pelanggaran besar. Ada nggak sanksi gitu yang bisa spesifik diceritakan dari KPI ini gitu? Maksudnya. Kalau pelanggarannya, cerita pelanggaran ya pasti ada lah. Cuma itu kan pasti ada tahap-tahapnya juga dan tergantung pelanggaran kita seperti apa gitu. Jadi tahapnya untuk memberikan sanksi bisa kita bilang itu bisa dimulai dari teguran dari atasan langsung. Mungkin kalau berlanjut bisa dikasih surat teguran 1, surat teguran 2, baru sampai ada surat peringatan seperti itu mungkin. Jadi tergantung kesalahan yang kita buat sebesar apa dan sesering apa mungkin. Cuma kalau untuk kesalahan yang
fatal mungkin ya bisa nggak melalui tahap tadi, misalnya langsung dikasih surat peringatan juga bisa kalau kita uh, kesalahannya bisa dibilang besar, seperti itulah mungkin. Ya, terkait kesalahan itu kan Bang. Yang pertama sebenarnya yang mau saya tanyakan, ada nggak pengaruhnya dalam penilaian KPI gitu? Dan yang kedua, mungkin kalau misalnya ada sanksi-sanksi gitu berpengaruh nggak sama karir dia yang sekarang, misalnya dia bisa turun atau dia cuma dapat sanksi aja melalui surat peringatan tadi gitu. Ya berpengaruh lah, pasti berpengaruh itu kalau misalnya sanksi dari kalau sanksi yang kita terima itu berat, bisa juga misalnya kalau kita cerita sanksi di unit misalnya bisa jadi satu manajer atau asisten kita bilang bisa dimutasikan, atau bahkan sempat ada yang didemosi juga bisa seperti itu, dan itunya pasti berdampak ke kesejahteraannya pun akan berdampak juga nanti kepada karyawan tersebut seperti itu, karena kan setiap kesalahan ini nanti terrekod dan tercatat untuk penilaian akhir tahun untuk karyawan tersebut. Saya ingin bertanya Bang, nah tadi kan ada jenjang karir di perusahaan itu. Apa saja sih yang membuat karyawan yang ada di situ tetap berkontribusi atau tetap bertahan bekerja di tempat itu gitu Bang? Apakah ada hal lain gitu? Seperti fasilitas Fasilitas, atau kompensasi. Cuti. Kalau kita cerita fasilitas dan kompensasi itu sudah pasti ya, maksudnya ya udah pastilah kita sebagai karyawan ada namanya, ada gaji pokok, ada tunjangan perumahan, ada tunjangan lain-lain, tunjangan makan, misalnya tunjangan kendaraan, transportasi, BPJS, kesehatan, ketenagakerjaan, ada juga cuti, ada perobatan, ada plafon perobatan jalan, asuransi kesehatan. Itu memang sudah wajib lah kita terima seperti itu. Dan bicara tentang juga kenyamanan kenyamanan karyawan tadi ya sejalan lah dengan, jadi maksudnya yang kita dapatkan sejalan dengan karir kita seperti itu. Jadi maksudnya semakin lama kita, semakin tinggi karir kita, semakin tinggi posisi kita, ya berdampak juga lah terhadap fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan seperti itu. Plafon-plafonnya kan pasti bertambah gitu kan. berarti untuk karyawan-karyawan yang masih bekerja itu mendapatkan fasilitas yang cukup baik ya Bang, dan cukup diperhatikan oleh perusahaan gitu. Nah kalau saya mau tanya tentang ini Bang, tentang karyawan-karyawan yang sudah berhenti bekerja gitu, seperti mereka yang sudah memasuki masa pensiun, apakah masih mendapatkan fasilitas dari perusahaan atau seperti apa Bang? Atau boleh saya tanya juga tentang banyak nggak sih Bang angka pensiun dini, atau karena perusahaan itu cukup memberikan kompensasi yang enak gitu ya Bang, dan itu biasanya tidak banyak karyawan yang pensiun dini gitu. Apakah ada angka pensiun dini yang cukup tinggi dalam perusahaan tersebut, dan apakah ada fasilitas dari kantor untuk mensejahterakan para karyawan yang sudah pensiun juga dari perusahaan tersebut gitu? Ya yang pertama ya kalau untuk cerita pensiun dini, mungkin bahasa pensiun dini mungkin sebenarnya karyawan yang mungkin berpindah ke tempat lain lah, mungkin kalau kita cerita itu kan ya, kalau cerita ada ya pasti ada, mungkin dia bisa maksudnya mendapat tawaran di tempat lain dengan benefit yang lebih bagus, itu kan maksudnya ya itu menjadi hak karyawan tersebut kan, seperti itu kalau untuk pensiun dini. Cuma kalau untuk yang pensiun memang secara usia, yang memang kita bilang sudah memang masa usia pensiun, ya tentunya perusahaan akan memberikan uang pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti itu. Jadi maksudnya kan kalau cerita uang pensiun ini ada sesuai undang-undang ketenagakerjaan lah, dari masa kerjanya, jadi berapalah hitung-hitungannya seperti itu. Mungkin itulah untuk kalau karyawan yang sudah pensiun ya. Berarti hanya mendapatkan pesangon saja. Ya bisa kita bilang seperti itu. Oke Bang, mungkin ini aja lah yang bisa kami bincang-bincang, tapi saya ingin bertanya yang terakhir nih Bang, sebelum kita tutup nih podcast kita hari ini. Nah jadi saya ini ingin bertanya mengenai, kan tadi kita sudah membahas tentang jenjang karir ya kan, pengembangan karir dan segala macam. Yang saya ingin tanyakan itu adalah tentang asesmen atau penilaian yang telah dilakukan perusahaan itu. Apakah ada hambatan atau tantangan
yang dihadapi perusahaan dalam menghadapi kinerja karyawan tersebut gitu. Gimana, Maksudnya Bang? tantangan perusahaan. Iya, maksudnya kayak hambatan yang dilalui perusahaan kan mereka ibaratnya melakukan penilaian nih. Abang bilang tadi melalui KPI, entah pelatihan atau gimana. Apakah ada tantangan atau hambatan yang dilalui perusahaan itu dalam melakukan penilaian? Apakah dari perusahaannya sendiri atau dari karyawannya sendiri yang bermasalah begitu, yang dilalui perusahaan? Ada nggak, Bang? Mungkin kalau dari segi perusahaan, maksudnya perusahaan tetap, maksudnya ya objektif ya. Kalau memang karyawan itu memberikan kontribusi yang baik, ya tentu diberikan penilaian yang baik sesuai KPI-nya masing-masing kan. Baru atasannya juga kan melihat langsung kan pekerjaan ininya, atasannya langsung, jadi atasannya langsung juga memberikan penilaian lah terhadap ininya bawahannya. Kalau dari segi karyawannya mungkin yang menghambat, maksudnya seperti apa ya? Ya mungkin misalnya bisa jadi kayak karyawannya sendiri yang Mungkin nggak ya, serius ya, dalam ya, melakukan isi, ya, itu, hanya kayak mau main-main begitu aja gitu. Sebenarnya bukan main-main sih. jadi gimana Maksudnya tuh, mungkin ada case yang kayak gini. Jadi maksudnya perusahaan menawarkan posisi baru gitu kan, yang lebih tinggi misalnya. Tapi maksudnya perusahaan ingin menempatkan karyawan ini di tempat yang tertentu misalnya. Cuma si karyawan ini dengan berbagai pertimbangan sanak dan keluarga mungkin kan, mungkin karena mungkin jauh. Jadi ada juga mungkin yang maksudnya bukan menolak lah, tapi ya mengambil pilihan yang lain untuk dinaikkan posisinya, mungkin seperti itu. Ada juga mungkin 1-2 case kan. Oke. Berarti mungkin dari perusahaan sendiri udah melakukan penilaian secara objektif. Namun di sini yang bermasalah atau hambatan yang dilalui perusahaan itu adalah terdapat pada karyawannya sendiri, yang dimana mungkin ketika mereka sudah ditawarkan, mereka tidak memilih untuk menaiki jabatan mereka, tapi memilih untuk tetap bertahan di posisi yang sama karena ada faktor-faktor seperti memikirkan keluarga, waktu mereka kepada keluarga. Mungkin begitu aja ya, Bang, hari ini. Terima kasih loh, Bang, udah mau jumpa sama kami, meluangkan waktu capek-capek tadi dari pagi sampai sore, bahkan ini sudah sampai malam, udah habis isya juga, tapi Abang masih mau berpartisipasi sama kami. Makasih loh, Bang. Makasih ya, Bang. Sama-sama. Oke. Mungkin Bang, demikian saja podcast kita hari ini mengenai bincang-bincang perusahaan Asian Agri Group. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kesalahan ada di kami, bukan di Abang ini ya. Oke. Mungkin itu saja, demikian. Selamat malam. Thank you for watching.